Pelawak Tukul Arwana jatuh sakit sejak September 2021 lalu. Pelawak yang terkenal di acara Empat Mata dengan jargon kembali ke laptop, mantan supir angkot itu Tukul Arwana diketahui mengalami pendarahan otak. Ia sempat menjalani operasi di bagian otaknya dan terus menjalani fisioterapi hingga terapi wicara. Keadaan Tukul Arwana rupanya membuat banyak artis bertanya-tanya. Mereka penasaran dengan kabar terbaru Tukul Arwana. Mereka bahkan ingin datang menjenguk Tukul Arwana. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh manajer Tukul Arwana, Rizky Kimon. Dilansir banjarmasinpost.co.id, Rizky Kimon mengaku kerap dihubungi oleh rekan artis Tukul Arwana yang ingin menjenguk. Namun, Rizky Kimon mengatakan keluarga besar Tukul Arwana menutup akses artis-artis untuk menemui sang pelawak. Bahkan, diakui Rizky, pihak keluarga Tukul Arwana juga belum memberikan akses baginya untuk datang menjenguk. Bernama asli Haji Rianto, yang namanya diganti menjadi Tukul Rianto, atau yang lebih dikenal dengan nama Tukul Arwana lahir 16 Oktober 1963. Sejak lahir, ia diberi nama Rianto, bukan Tukul Rianto seperti yang dikenal sekarang. Karena ia sering sakit, namanya ditambah kata Tukul menjadi Tukul Rianto. Anehnya, setelah namanya diubah demikian, ia menjadi jarang sakit. Ia pun akhirnya akrab dipanggil Tukul. Di usia 5 bulan, Tukul yang sering sakit diasuh oleh tetangganya, Suwandi. Orang tua Tukul, Abdul Wahid dan Sutimah yang memiliki 4 orang anak rela menyerahkan Tukul, karena Suwandi sangat ingin menjadikan Tukul sebagai anak angkat. Dengan bakat alaminya, Tukul muda sudah mulai melawak sejak kelas 6 SD. Berbagai macam perlombaan lawak, mulai dari tingkat kota Semarang, Jawa Tengah, DKI, dan Jabotabek, serta tingkat nasional ia coba. Usahanya ini tidak sia-sia. Ia berhasil menjuarai berbagai perlombaan melawak. Setelah lulus SD, putra ketiga dari pasangan Abdul Wahid dan almarhumah Sutimah itu melanjutkan sekolahnya ke SMP Muhammadiyah Indraprasta. Namun, pada saat Tukul duduk di bangku kelas 3, orang tua angkatnya, Suwandi mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan, rumah yang selama itu ditempatinya harus dijual. Puncaknya, saat menuntut ilmu di SMA Ibu Kartini, Jalan Sultan Agung, Semarang, Tukul mulai kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Tukul pun mulai mencari pekerjaan untuk membiayai sekolahnya. Selepas SMA, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain melawak ia juga pernah bekerja sebagai supir angkutan jurusan Johar Panggung di Semarang. Setelah 2 tahun, Tukul berganti pekerjaan menjadi sopir truk gas LPG di daerah Tanah Mas, Semarang Utara selama 2 tahun, sebelum akhirnya kembali menjadi sopir angkutan. Setelah berganti-ganti pekerjaan, Tukul akhirnya memutuskan untuk hijrah Jakarta atas ajakan temannya Joko Dewo dan Tony Rastafara sekitar tahun 1992. Selama beberapa tahun di Jakarta, nasibnya belum juga berubah. Di kontrakannya yang terletak di bilangan Blok S Jakarta Selatan, Tukul banyak dibantu Joko Dewo dan Tony Rastafara untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan ekonomi yang belum berkecukupan, Tukul menikah dengan gadis berdarah Minang bernama Susiana. Ia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Novita Eka Afriana dan Wahyu Jovan Utama. Setelah menikah, Tukul dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan di daerah Cipete Utara. Sampai akhirnya Tukul melamar kerja di Radio Humor SK dan bekerja di sana bersama rekan pelawak yang lain seperti Bagito, Patrio, Ulfa Dwiyanti, dan lain-lain. Sebelumnya, Tukul sempat menjadi sopir pribadi untuk menafkahi keluarganya. Titik balik karirnya pun mencuat ketika menjadi pendamping Joshua di video klip Air dengan ikon diobok-oboknya sekitar tahun 1997. Selain di lagu Air, Tukul juga membintangi sejumlah video klip milik Joshua lainnya seperti Bangun Tidur, Kapal Terbang, Tul Janak, dan masih banyak lagi. Nama Tukul Arwana semakin melambung ketika dipercayai untuk menjadi pembawa acara-acara musik aduhai di TPI serta acara Dangdut Ria di Indosiar. Saat ini, namanya kian melesat ketika TV7 yang berganti Trans7 mempercayakannya menjadi pembawa acara talk show Empat Mata. Tukul juga baru saja menyelesaikan syuting film layar lebar pertamanya yang berjudul Otomatis Romantis. Dalam film yang disutradarai Guntur Soeharjanto ini, Tukul berperan sebagai suami Wulan Guritno dalam sebuah rumah tangga yang ada di ujung kehancuran. Dalam program Empat Mata, Tukul seringkali tampil dengan pembawaan emosionalnya yang saling memancing bintang tamu.
Gaya yang dilakukan Tukul di Empat Mata ini lantas membuat dunia komedi Indonesia kemudian dihiasi oleh komedian dengan pembawaan serupa namun dengan tujuan yang berbeda, seperti Rigan Rakelna, Jarwo Kuat, Jenda Muntah, Rio Dumatubun, Desta maupun Surya Insomnia. Selain dengan pembawaan emosionalnya, dalam program Empat Mata Tukul juga mengeluarkan berbagai jargon khasnya. Salah satu jargon terkenalnya ialah kembali ke laptop yang sering digunakan untuk memulai diskusi bersama bintang tamu. Pada Desember 2009, Tukul sempat terkena masalah setelah mencolek dengan sengaja co-host Empat Mata pada saat itu, Bella Saphira ketika duduk di sebelahnya. Komisi Penyiaran Indonesia KPI pun menegurnya. Selain itu, Tukul pernah kembali ditegur oleh KPI dalam bentuk penghimbauan terhadap acara Empat Mata, yang mengharuskan Tukul untuk menghilangkan celotehan atau lawakan yang mengandung hal-hal vulgar, mesum, dan berbau seks yang justru Tukul sukai dalam lawakannya. Dan juga pada bulan Mei 2012, Tukul dan acara Empat Mata kembali lagi ditegur oleh KPI karena beberapa narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya secara tidak sopan dan tidak pantas, serta Tukul memotong lagu Indonesia Raya sebelum lagunya selesai.